perkenalkan, nama saya Faza Askar Muhammad dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 13. Saya akan memberikan ceramah atau pidato tentang kebiasaan baru dari PSBB COVID-19 sampai ke kebiasaan baru atau new normal. Mungkin selama setahun ini media sosial, berita, TV, radio, semua membicarakan tentang COVID-19 ini. Berbagai masyarakat ada yang memunculkan reaksi, berbagai respon dan reaksi yang berbagai macam. Ada yang mungkin sedih, cemas, takut, khawatir, gemas, marah-marah, dan lain-lain. Tetapi ada juga yang tetap tenang, cuek, seperti tidak ada apa-apa. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Sebelum ada COVID-19, kita di rumah hanya untuk istirahat, karena seharian kita mungkin sekolah, bekerja, berkegiatan yang lain-lain. Tetapi kita di rumah sekarang, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, semuanya dari rumah. Di jalan pun kita juga, dulu kita di jalan biasa-biasa saja tanpa menggunakan masker atau face shield atau yang lainnya. COVID-19 ini sangat mengkhawatirkan ya, karena penyebarannya pun sangat cepat. Kita dibuat seakan tak berdaya karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID-19, sehingga kita membuat tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, daerah, dan negara. Mungkin juga kita tidak bisa mengasah skill kita karena kemarin sempat ditiadakannya pertandingan olahraga seperti sepak bola, basket, atau mungkin yang lain, futsal juga. Dan sekarang pun sudah boleh, akan tetapi mungkin tiada penonton atau supporter. Hal tersebut sangat berdampak pada permainan yang dilakukan oleh pemain, karena tidak adanya support dari supporter, mungkin pemain juga kurang semangat bermainnya. Penyebaran virus corona dapat melalui mungkin batuk, bersin, atau nafas dari si pemilik gejala. Gejalanya mungkin adalah batuk, pilek, flu, demam, gangguan pernafasan. Namun ada juga yang tidak memunculkan gejala, seperti yang dulu pernah dikatakan OTG, orang tanpa gejala. Dan dalam kondisi parah dapat menyebabkan gagal nafas dan akhirnya meninggal dunia. Penularannya juga sangat mudah. Virus berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau bersin dan napas orang yang terinfeksi yang kemudian terhirup orang sehat. Virus juga dapat penyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus, seperti uang hasil transaksi atau mungkin pintu minimarket, terus kursi di transportasi umum atau di tempat pegangan orang di transportasi umum. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari. Namun, cairan disinfektan dapat membunuhnya. Penyakit ini sudah ada vaksinnya, dan pemerintah sekarang sudah melakukan vaksinasi secara bertahap. Karena jika tidak dilakukan hal tersebut, virus ini akan masih menyebar luas dan menginfeksi orang-orang yang sehat.
Untuk melawan virus ini juga hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan seperti sering cuci tangan pakai sabun, menerapkan etika batuk atau pakai masker, meningkatkan daya tahan tubuh seperti olahraga atau makan makanan yang sehat, sayuran, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Cukup mudah. Intinya adalah harus saling berperilaku hidup bersih dan sehat. Kelihatannya hal ini cukup sepele, tapi kenyataannya masih cukup banyak yang tidak melakukan hal tersebut. Kita juga dapat menjumpai hal tersebut pada kegiatan hari-hari kita saat mungkin di jalan ada banyak orang yang mungkin tidak memakai masker, di pasar masih berkerumun atau yang lainnya. Kementerian Kesehatan beserta jajarannya di daerah tak henti-hentinya melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat agar paham apa yang harus dilakukan agar terhindar dari COVID-19. Hasilnya masih belum memuaskan karena kasusnya masih terus meningkat. Maka pemerintah mengadakan yaitu new normal. New normal adalah kebiasaan baru kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Seperti kita harus beraktivitas menggunakan masker dengan melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun. Presiden RI Joko Widodo dalam pidato resminya di Istana Merdeka 15 Mei 2020 menyatakan bahwa kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi resiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Pada masa pandemi, masyarakat Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru yang dapat berdamai dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan new normal adalah suatu pola kehidupan yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian yang baru. Jadi tidak sama dengan sebelum kita saat sebelum adanya wabah COVID-19. Selanjutnya agar new normal lebih mudah direalisasikan, mungkin kita juga harus mengatur diri kita sendiri untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar tidak menyebarluaskan virus COVID-19 ini. Juga kita tidak tertular oleh COVID-19. Kita akan memulai kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu adalah seperti saat kita di pasar, kita tidak boleh berkerumun karena berkerumun dapat menyebabkan virus COVID-19 cepat tersebar luaskan. Dan juga saat kita sekolah, mungkin ada beberapa sekolah yang boleh masuk, kita harus memakai masker, menggunakan face shield agar lebih aman, dan menjaga jarak seperti bangkunya dikasih mungkin ruang lagi untuk menjaga jarak. Di pekerjaan kita juga seperti di restoran, mungkin kita harus menggunakan hand sanitizer, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, menggunakan face shield. Dan kita juga dapat mencontoh di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan kita juga dapat melihat petugas-petugas di sana ada yang memakai APD atau alat APD, ya kita disebut APD adalah alat pelindung diri untuk kita tetap aman dari penyebaran COVID-19, karena di bidang kesehatan mungkin rumah sakit menjadi tempat sarang orang yang positif dan isolasi di tempat tersebut. Di bidang kesehatan kali ini orang-orang sekarang rata-rata hanya periksa untuk tes swab mungkin atau tes swab, atau yang satunya adalah rapid test. Rapid test dan swab test itu beda ya.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.